Islam bangsa Cirebon kelas 3A KKI 3A. Saya akan mewawancari Bapak Safruddin, Ketua KUA Kepala KUA Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang. Langsung saja saya mau berkenalan. Dari yang saya ketahui Bapak itu kan menjadi Kepala KUA di Kaubun dan Kaliorang. Iya. Untuk membagi waktunya itu bagaimana Pak? Itu antara dua kantor ini. Untuk membagi waktunya tentunya saya harus saya bagi waktunya per harinya. Harinya misalkan hari Senin di Kaubun, hari Selasa saya di Kaliorang. Nah, makanya saya ketika saya tidak ada maka saya fungsikan penyuluh agama atau staf yang menjaga kantor ketika misalkan ada yang ingin mendaftar, ketika mereka tidak paham tentang proses apa yang ditanyakan masyarakat, ya kami melalui HP teleponan ya. Dan saya titipkan nomor HP saya ke masyarakat juga, saya sampaikan ketika saya misalkan ada yang urgen yang penting ya melalui HP aja, telepon langsung. Karena antara Kaliorang Kaubun ini agak lumayan juga masuknya tempatnya. Jaraknya lumayan. Jauh Ya. antara kecamatan. Iya, antara kecamatannya jauh. Jadi ketika Bapak di Kaubun maka yang bertugas di Kaliorang staf. Ya, stafnya yang jelas harus ada yang piket di sana. Ya. Karena kita misalkan mau staf itu atau staf kantor juga kita ini, operator kantor juga tidak digaji oleh pemerintah. Honor, jadi honor, tapi yang menggaji KUA ya sementara ini. Ya. Karena mereka disesuaikan, tapi tidak ada gajinya. Ya. Tapi untuk penyuluh agama itu tidak setiap hari dia masuk juga, karena gajinya dari honor itu dari pusat, dari Menak itu cuma 1 juta 1 bulan. Ya, makanya paling dalam 1 bulan itu ya 4 kali atau 8 kali masuk. Makanya ada berapa penyuluh, nah itu kita bagi yang tiket ya, di kantor. Nah, tantangan terbesar bagi Bapak antara dua kecamatan ini. Tantangan besar Ya, tantangannya membagi waktunya pertama ya tentunya ya, perjalanan kita ini dari tempat dari satu ke tempat yang lain, kami tidak ada operasional kantor itu kan nggak ada. Beda dengan dulu ada operasionalnya. Ya, sekarang ada pengurangan anggaran, maka kita tidak ada operasional kantor. Ya bedanya masalahnya ya, karena tempatnya terlalu jauh. Apatah lagi itu orang menikah. Yang menikah biasanya kita menikahnya jam 10 yang pagi-pagi sudah kita tancap. Ya. Apanya perjalanannya kadang-kadang 1 jam 2 jam, tidak semuanya jalan di sini lurus. Ya. Kadang-kadang jalannya ini kalau sudah masuk ke kecamatan desa-desa yang jauh perbatasan ya itu biasa pulangnya kadang-kadang kita jam 3 jam 4, menikahkan cuma 1 orang. 3 jam 4 karena perjalanan itu jauh, ada 2 jam atau 1 jam perjalanannya. Belum lagi itu masalah cuaca Pak ya? Ya belum lagi masalah cuaca. Kalau ada masalah cuaca ya kita minta jemputi aja lagi. Karena kita tidak ada juga motor dinas juga tidak ada juga sekarang. Motor sendiri itu? Motor sendiri. Operasional sendiri? Ya, operasional sendiri. Yang ada itu untuk ATK, tamu, nah itu ada anggarannya untuk lampu, listrik, itu ada. Kalau sudah untuk personal sudah tidak ada lagi. Misalkan ini merupakan berada di 2 kantor KUA. Ya. Misalkan ada 2 pasang atau 2 pasang lebih yang ingin diangkatkan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan di sini kan penghulunya sedikit. Nah, kalau seandainya ada 2 orang yang diangkatkan, ya kebetulan bersama 2 kecamatan yang berlainan. Kalau misalkan 1 aja, 2 ke 3 bisa aja kita atur. Misalkan kalau mereka rata-rata minta jam 8-9 ya kita minta dengan yang Jatim, keluarga Jatim supaya harus ada yang mengalah.
Karena kalau tidak ada yang mengalah susah. Ya, Iya. karena kita petugas di KUA itu cuma satu, setiap KUA itu satu penghulu. Ya, itu juga merangkap ke penghulu, merangkap juga kepala KUA. Ya. Jadi kalau misalkan ada KUA, misalkan 2 KUA ini berada menikah bersamaan, ya terpaksa kita minta bantuan dari dari penyuluh agama, Penyuluh itu dari Kemenak juga. Ya. Tapi dia sebagai penyuluh agama, bukan sebagai penghulu. Ya. Karena yang tugas untuk menikahkan adalah penghulu agama. Kalau penyuluh agama ini ya tugasnya untuk menyuluh, ya, menyuluh tentang keagamaan di masyarakat kita, bantu kaupat. Karena kalau tidak dilayani, ya otomatis kan kita tidak bisa melakukan pelayanan prima. Mereka harus kalau harinya ini harus nggak boleh dulu, harus hari itu juga. Kadang-kadang mereka mau menikahkan harus jam itu juga, karena kadang-kadang mereka itu yang biasa di sini Jawa, orang Bugis itu kalau jam sekian harus jam itu, karena sudah hitung-hitungannya menurut mereka. Iya. Yang kami sebagai petugas pelayan masyarakat ya kami harus mengikuti. Misalkan nggak mau diundur, harus tetap harus begitu, maka jalannya dari dulu. Nah kalau di satu kecamatan, kalau misalkan 2 kecamatan, misalkan di Kaubu 2 ada menikah, di Kaliorang misalkan ada 1, maka di Kaliorang kami harus minta bantuan. Karena nggak bisa kalau mereka tuh maunya panggil semua. Nah kalau di Kaubu bisa aja, misalkan kita nikahkan selesaikan 2 itu. Tapi di Kaliorang karena jarak antara ke Kaubu ke Kaliorang itu ya hampir 1 jam juga. Nah di sini tuh kalau akad itu apakah harus di kantor atau gimana? Tergantung ya permintaannya. Kalau misalkan dia di kantor berarti tanpa biaya. Tapi kalau misalkan di luar kantor bayar 600.000. Nah kalau kan dilihat dari kompleksnya ini kekurangan staf, apakah perlu mempunyai metode khusus untuk agar tugas ini tercapai dengan sempurna pelayanan masyarakat gimana? Kalau kekurangan staf. Iya. Ya, saya kira menurut saya secara pribadi ketika kekurangan staf dengan tempat yang berjauhan ya sulit untuk melakukan pelayanan prima. Apatah lagi di KUA ini terkadang menjadi kendala kita ini peralatannya juga di kantor itu terkadang masih kurang. Kadang komputer ini rata-rata di kantor itu rusak. Kita mau minta bantu di kabupaten, kadang-kadang dia dibantu karena harus Kementerian Agama ini vertikal pusat. Ya. Kadang-kadang kita minta bantu 1 tahun ini sampai sekarang komputer rusak. Ya kalau jadi yang menjadi kendala kita itu untuk pelayan prima yang tentunya yang peralatan di kantor begitu. Karena masalahnya kita ini karena vertikal ini bantuan untuk ketika ada peralatan yang terutama peralatan komputer yang rusak atau itu yang rusak perbaikannya tidak ada, belum ada anggarannya. Iya belum ada anggarannya. Pengadaan pun udah bisa. Iya pengadaan ke alat kantor ya sulit karena kita pusat. Langsung ke pusat ya? Iya langsung ke pusat ya bantuannya. Makanya kecuali kita minta bantuan perusahaan, ya namanya kita bantuan perusahaan kadang-kadang diberikan kadang-kadang ya namanya bantuan. Jadi itu kendala ya kurangnya kurangnya pegawai di KUA juga yang menjadi kendala. Yang kedua peralatan itu kadang-kadang menjadi kendala juga. Nah ini kan Bapak kan jam kerja itu kan dari Senin sampai Jumat Sabtu ke Minggu gitu. libur ya. Misalkan ada yang ingin diangkatkan hari Sabtu atau Minggu gimana? Kalau diangkatkan Sabtu Minggu tetap dilaksanakan, iya tetap dinikahkan. Dan itu banyak juga Sabtu Minggu juga itu, iya. Karena mereka suka auto libur. Iya. Ya, mau tidak mau kita harus datangi, harus kita akadkan. Ya, karena penghulu ini kita sebagai pelayan masyarakat ya sudah merupakan kewajiban kita harus laksanakan itu. Meskipun itu di luar jam kerja. Iya bukan di luar kerja, karena ada instansi itu yang harus biar di luar jam kerja libur harus dilaksanakan. Salah satunya penghulu KUA ini.
sudah datang, ternyata dulu Nah, biasa tiga jam Ya, kemudian gitu. ya. Kadang-kadang masyarakat itu minta Pak cepat Pak nikah Pak jam sekian, jam 7 misalkan. Iya. Kita aja, kalau kita jam 7 harus sampai situ. Ternyata ya namanya ada catinnya, ada yang jauh dari kecamatan yang lain. Kadang-kadang lambat, kadang-kadang saya pernah nunggu 2 jam, 1 jam, ya nggak mau. Ya. Pulang juga jauh kantor. Ya, masa kita nunggu di situ. Nunggu juga. Iya, sering juga gitu. Misalkan ada agenda lain Ya, terpaksa dibatalkan. yang lain gitu. Ya, dibatalkan. Misalkan ini ada saya terkadang ada akad nikah, ada undangan rapat dari dasar masyarakat baca doa atau apa, saya tinggalkan itu. Ya, cara rapat itu saya tinggalkan. Karena tugas kami adalah penghuni ini adalah mengangkat meningkatkan itu. Lebih mengutamakan tugas pokok gitu kan. Ya, harus diutamakan tugas pokok kita. Ya. Tapi mereka masyarakat paham aja, karena mereka paham, karena di kampung itu ya apa namanya tahu bahwa petugasnya itu nggak seberapa satu orang aja untuk meningkatkan ini. Kemudian Senin sampai Jumat, kadang pula itu Sabtu Minggu tetap berangkat Ya, untuk melayani masyarakat. Nah, dari waktu ini apakah Bapak ini mempunyai waktu istirahat yang cukup untuk istirahat? alhamdulillah apa namanya cukup aja, karena kadang-kadang karena selamanya juga setiap bulan itu orang ramai nikah. Jadi kalau misalkan apa namanya ya di situ lah saya kadang-kadang istirahat atau tidak istirahat, karena kalau misalkan full kita itu capek juga, jadi kita udah ngomong ya. Karena kalau kita mah bisa menjaga waktu kita juga, itu sebenarnya kita bukan robot manusia, kadang ada capeknya, ada lelahnya, ya. Terakhir, apakah Bapak mempunyai saran untuk penghulu yang lain atau profesi yang lain dalam hal untuk memaksimalkan waktu dalam kerjaan? Dan saya kira setiap kelompok itu berbeda-beda tempatnya sesuai dengan tempat tugasnya, ya. Jadi kalau mendisiplinkan waktu setiap kelompok beda-beda. Kalau di kabupaten atau tempat ramai mungkin bisa aja. Tapi kalau yang jauh ini tempatnya ini, jauh tempat pernikahannya ini perjalanannya terkadang ya, sulit juga untuk apa namanya terkadang untuk mendisiplinkan waktu. Yang jelas kita laksanakan tugas kita dengan ikhlas, ya, sesuai dengan aturan yang ada, ya. Saya kira itu aja. Karena saya mau memberikan saran ke kawa, setiap kawa itu kan beda-beda nih, apa namanya kondisi keadaannya, ya. Karena kita bekerja di sesuai kondisi keadaan juga. Iya. Kondisi masyarakat dan kondisi lingkungan. Ya, kondisi masyarakat yang di lingkungan itu, apa lingkungannya itu. Karena kalau yang di kota tuh enak aja, karena dekat situ aja, ya, jalannya jauh. Tapi kalau di apa namanya masyarakat di kecamatan yang pelosok ini, ya sulit. Ya, kita sebenarnya kadang-kadang ingin mendisiplinkan, kadang-kadang tidak sesuai yang ingin kita di lapangan. Jadi itu aja lah. Terima kasih banyak atas Ya, saya terima kasih juga atas apa namanya penjelasannya, observasinya, ya. Apa rahmat takut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Semoga dia apa namanya kita sebagai remaja pemuda penerus kami yang tua-tua ini